Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pembentukannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak habis karena bisa berkembang biak atau dapat terbaharukan. Contohnya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan sehingga akan cepat habis, dan apabila diperbaharukan maka memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan beberapa mineral tambang lainnya. Menurut materinya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya ada tanah, batu-batuan, dan sebagainya. Menurut letaknya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, sumber daya alam di daratan atau yang disebut dengan terestrial dan sumber daya alam yang ada di lautan atau yang disebut dengan akuatik. Sumber daya alam di daratan atau terestrial contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan, tanah, dan sebagainya. Sumber daya alam di lautan itu kita bisa melihat ada ikan, berbagai jenis ikan, terumbu karang, kemudian juga berbagai hasil rumput laut, dan sebagainya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama adalah hutan. Pernahkah kalian mengunjungi hutan wisata? Hutan itu merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, carilah informasi tentang jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Ini adalah perbandingan luas hutan di Indonesia dan di dunia. Kita berada pada peringkat 9 anak-anak. Yang pertama itu adalah Rusia, yang kedua adalah Brasil, yang ketiga Kanada, yang keempat Amerika Serikat, yang kelima Cina, yang keenam Republik Demokrasi Kongo, yang ketujuh Australia, kedelapan Argentina, ke-9 Indonesia, dan 10 India. Demikian tadi 10 negara dengan luas hutan yang terluas di dunia. Kita lanjutkan ya anak-anak. Potensi sumber daya hutan itu antara lain memiliki kekayaan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, memiliki hasil hutan berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Persebaran jenis kayu di Indonesia sebagai salah satu hasil hutan antara lain
Rotan itu dihasilkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kayu rasmala dan akasia dihasilkan di Jawa Barat. Kayu jati di Jawa Tengah, kayu cendana di Nusa Tenggara, kemudian Pulau Kalimantan menghasilkan kayu rotan, kruing, meranti, dan agatis. Sedangkan Sulawesi menghasilkan meranti, kruing, dan agatis. Begitu juga dengan Papua menghasilkan meranti, kruing, dan agatis. Hutan itu memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau. 2. Tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. 3. Mencegah terjadinya erosi. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya tambang. Ini contohnya adalah tambang minyak bumi dan gas alam. Hampir di setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan gas bumi atau gas alam. Hasil pengeboran gas bumi itu kemudian ditampung lalu dicairkan menjadi LNG dan itu menjadi bahan bakar. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Minyak bumi itu terletak di antara dua batuan yang kedap air. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi itu, maka diperlukanlah usaha untuk pengeboran minyak. Nah, ini adalah peta persebaran minyak bumi dan gas alam di Indonesia, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Secara detail, kalian bisa melihat pada tabel berikut ini anak-anak. Ini detail wilayahnya. Yang wilayah Sumatera itu diantaranya daerah Piurela dan Lok Sumawe, Sungai Pakning dan Dumai, Plaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Untuk di Jawa itu ada Jatibarang, Majalengka, kemudian Wonokromo, Delta Sungai Brantas, Cepu, dan Cilacap. Di Kalimantan ada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam, Rantau, Tanjung, dan Amuntai. Sedangkan di Maluku berada di Pulau Seram dan bagian Tenggara. Untuk di Papua itu berada di Klamono, Sorong, dan Babo. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati yang mengendap selama jutaan tahun. Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia dengan cadangan 0,5% dari cadangan di dunia dan jumlah produksi 246 juta ton. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan tujuan ekspor diantaranya adalah Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Ini adalah contoh gambar batu bara anak-anak, seperti arang ya. Daerah penghasil batu bara yang pertama di Kalimantan Timur yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Untuk di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Ombilin, dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung. Nah, ini adalah tambang boksit anak-anak. Warnanya
kemerah-merahan. Boksit itu merupakan biji aluminium. Nah, aluminium itu bisa digunakan untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, dan sebagainya. Tentunya di rumah kalian juga banyak terdapat bahan-bahan yang terbuat dari aluminium, bukan? Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Adapun daerah pertambangannya yaitu berada di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, Singkawang. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, ini tambang pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Daerah pertambangannya diantaranya di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Hasil tambang lainnya adalah emas. Nah, kalian tentu mengenal emas dengan baik ya anak-anak. Logam emas merupakan cadangan kekayaan suatu negara. Selain itu, logam emas bisa dijadikan sebagai perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Daerah pertambangannya di Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Daerah tambang emas terbesar di Indonesia adalah di Papua, di daerah Timika yang diusahakan oleh PT Freeport. Nah, ini adalah peta persebaran tambang emas di Indonesia, yaitu Nangro Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang potensi kemaritiman. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia antara lain perikanan, hutan mangrove atau hutan bakau, dan terumbu karang. Potensi perikanan di Indonesia terkenal dengan surga perikanan dunia. Nah, Indonesia itu negara yang kaya ikan anak-anak. Produk-produk perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, itu beberapa menjadi komoditas unggulan anak-anak. Antara lain ada ikan tuna, rumput laut, kepiting, itu menempati peringkat teratas di dunia. Apakah kalian termasuk gemar memakan ikan? Ikan itu adalah sumber protein yang tinggi anak-anak. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi atau berkembang biak hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Nah, di daerah pesisir laut, banyak yang melakukan budidaya ikan atau banyak yang mengusahakan untuk budidaya tambak. Contohnya adalah di pantai utara Jawa. Masyarakatnya banyak yang membudidayakan ikan dan membudidayakan tambak. Potensi maritim yang kedua adalah hutan mangrove atau dikenal dengan hutan bakau, anak-anak. Ini adalah contoh atau gambar
pohon-pohon bakau. Pernahkah kalian mengunjungi wisata di kawasan hutan bakau? Hutan bakau atau hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Fungsi mangrove dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi ekologis ini terkait dengan lingkungan dan fungsi ekonomis itu terkait dengan produksi. Fungsi ekologis itu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar, arang, dan kertas, serta menghasilkan udang dan ikan. Ini adalah peta persebaran mangrove di Indonesia, anak-anak. Untuk di pantai barat Sumatera, itu luasnya sekitar 417.000 hektar. Pantai utara Jawa dan Bali itu 34,4 ribu hektar. Untuk di pesisir pantai Kalimantan meliputi 165.000 hektar. Pesisir pantai di Sulawesi 53.000 hektar, pesisir di Nusa Tenggara 3,7 hektar, dan pesisir di wilayah Papua ini adalah yang paling luas anak-anak 3,7 juta hektar. Itu tadi adalah persebaran mangrove di Indonesia. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang ini menjadi salah satu objek wisata bahari anak-anak. Pernahkah kalian berkunjung ke sana? Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis. Nah, coba kalian cari informasi wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki terumbu karang yang indah, anak-anak. Kalian nanti bisa tuliskan pada buku tugas ya. Fungsi terumbu karang antara lain fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis antara lain penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat berkembang biaknya biota perairan. Sedangkan fungsi ekonomis menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, kerang mutiara, bahan bangunan dan jalan, bahan industri, bahan baku cindramata, dan perhiasan. Nah, anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian jawab kuis berikut ini. Yang pertama, jelaskan faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Yang kedua, jelaskan proses pembentukan minyak bumi dan batu bara. 3. Jelaskan kegunaan minyak bumi, gas alam, batu bara, boksit, pasir besi, dan emas. Yang keempat, apa yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi? Yang kelima, jelaskan masalah perairan laut di Indonesia dan berilah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan kita pada materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sampai jumpa pada materi berikutnya yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.